Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan sharing untuk hari Rabu ini. Dan sebelum saya menyampaikan sharing kita, saya mau menyampaikan beberapa hal di awal sharing ini. Yang pertama tentang aktivitas kita di grup WA, grup Elpar MTAC Advance. Jadi ketika kemarin Bu Wan meminta dukungan doa untuk mamanya Ibu Nur Nilawati, dan kita semuanya yang ada di sana
sepakat mendoakannya, juga yang ada di grup di Intercessor ya. Saya pribadi pun mengambil bagian untuk mendoakannya. Saya jadi terpikir untuk juga menjadikan orang tua semua kita, orang tua semua sahabat yang masih hidup tentunya ya. Kalau sudah meninggalkan tidak perlu lagi didoakan karena nasib kekekalannya sudah ada dalam keputusan Tuhan gitu. Nah, jadi bagi para sahabat yang berkomitmen untuk berdoa di Elpar MTRC Advance juga mendapat kesempatan untuk didoakan kedua orang tuanya yang masih hidup. Belakangan ini kan kalau para sahabat perhatikan khusus pokok doa khusus Sabtu dan Minggu itu adalah pokok doa yang tidak seperti biasanya kita doakan dari Senin sampai Jumat. Kalau Senin sampai Jumat kan mendoakan all MTRC yang ada di MTRC Advance dan juga MTRC baik di beginner dan juga intermediate yang aktif atau berkomitmen melakukan Elpar. Nah, tapi kalau Sabtu dan Minggu kita adakan variasi pokok doa dengan membagikan pokok doa dari di Intercessor Group yang memang bisa publish gitu ya. Sebab ada pokok-pokok doa yang cukup private, bahkan sangat private yang nggak bisa dibagi, dan itu hanya kami doakan di grup di Intercessor. Nah, tapi untuk pokok doa yang memang bisa dibagi itu kami bagi untuk didoakan bersama-sama di Elpar MTRC Advance gitu. Nah, saya merasa bahwa di antara kita juga kan ada yang rindu kedua orang tuanya didoakan bersama-sama oleh kita puluhan orang yang berkomitmen untuk berdoa di grup pendoa ini. Maka saya pikir adalah baik kalau kita semua para sahabat yang berkomitmen berdoa, yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, kan punya kerinduan juga didoakan kan, karena ini menyangkut keselamatan jiwa orang-orang yang kita kasihi. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya bold di sini, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, bukankah kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan dia adalah penjawab doa gitu ya. Nah, Tuhan mempertimbangkan orang-orang yang bersyafaat terhadap seseorang gitu ya. Makanya kemarin ketika Bu Uwan bagikan dulu pokok doa itu di grup admin, saya katakan bahwa saya percaya Tuhan menjawab doa kita. Karena 2-3 orang saja berkumpul di dalam namanya sepakat, Tuhan mendengarkan, apalagi puluhan orang gitu ya. Jadi rindu juga
lewat pelayanan ini lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Nah, itulah yang selama ini juga kan saya katakan bahwa pelayanan ini sekalipun kecil dalam ukuran manusia, belum dikenal banyak orang, tapi kita berdampak. Nah, lewat kesehatian kita, komitmen kita untuk berdoa, banyak orang yang diselamatkan gitu. Sekalipun tidak tersentuh oleh sharing, tapi oleh doa-doa kita, ada banyak orang di luar sana yang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dibagikan di dalam grup admin oleh Buan tentang pergumulan doa ini, saya katakan bahwa saya percaya Tuhan pasti jawab. Saya katakan ini bukan bersikap arogan ya, tapi firman Tuhan yang berkata bahwa kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka Tuhan akan mengabulkan. Sebab kehendak Tuhanlah jiwa-jiwa diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 15 berkata, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan saya sangat percaya kalau contohnya yang belakangan ini adalah Bu Nur Nilawati diselamatkan karena dasar firman-Nya ada dan Tuhan memegang janjinya. Nah, ini yang kita rindukan terjadi atas para orang tua kita yang masih hidup saat ini. Entah nanti Tuhan punya cara yang kita tidak bisa pikirkan gitu ya. Mungkin dalam ketidaksadarannya Roh Kudus bekerja dengan tidak terbatas, menginsyafkan Bu Nur Nilawati dengan dosanya, atau membukakan pikirannya akan Tuhan, akan adanya Tuhan Yesus dan kebenarannya. Kita nggak tahu. Namanya Tuhan tidak terbatas gitu ya. Nah, jadi setelah mendengarkan sharing ini nanti, bagi para sahabat khusus yang berkomitmen untuk berdoa di Elpar MTRC Advance, yang orang tuanya pengen didoakan, mendapat giliran didoakan di Elpar MTRC Advance, silahkan japri tim admin untuk mendaftarkan nama orang tuanya. Karena tadi saya katakan dalam 1 tahun bayangkan 2 hari, yaitu ya pas weekend ya, Sabtu dan Minggu itu kita muat pokok doa di luar daripada mendoakan pokok-pokok doa sahabat gitu ya. Berarti dalam 1 bulan saja ada kurang lebih 8 kali kan. Nah, jadi sekitar 96 ya, 95, 96 kali giliran doa di luar jadwal yang tadi. Jadi saya berharap paling tidak setiap orang tua, para sahabat yang berkomitmen untuk berdoa di Elpar MTRC Advance mendapat giliran, didoakan sungguh-sungguh oleh kita bersama, didoakan keselamatan jiwanya gitu ya. Jadi supaya adil juga gitu ya. Karena supaya sekalipun saya rasa bahwa kita ini gak keberatan untuk mendoakan orang tua sahabat kita gitu ya. Tapi saya pikir lebih adil kalau semua mendapat giliran didoakan orang tuanya gitu ya. Supaya ada doa-doa syafaat yang dinaikkan untuk keselamatan jiwa mereka. Kita akan bersuka cita nanti kiranya kita semua diselamatkan, dan kita akan sangat bahagia kalau kita nanti bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam kekekalan gitu ya. Jadi silahkan japri tim admin untuk mendaftarkan orang tuanya, dan nanti tim admin akan mengatur nama-nama orang tua para sahabat yang berkomitmen di Elpar MTRC Advance untuk digilir dalam doa. Nah, di sini juga saya mau tambahkan kepada kita yang mendengarkan sharing ini, disinilah sebetulnya
keuntungan kalau kita memiliki komitmen lebih untuk mengikuti tuntunan termasuk di dalamnya Elpar, komitmen berdoa di dalam pelayanan ini. Saya bukan berarti berlaku tidak adil di sini, karena ada penghargaan untuk mereka yang bekerja. Ada penghargaan kepada mereka yang bayar harga gitu ya. Nah, jadi kiranya ini juga menjadi motivasi untuk saudara yang ada di intermediate dan juga saudara yang di beginner, yang ada di grup pemuritan awal, untuk terus juga bersemangat menunjukkan kesetiaan, konsistensi, komitmen diri untuk melakukan PAR, dan semangat untuk mengikuti tuntunan TRC ini di The Rapture Church, supaya saudara bisa dipertimbangkan untuk masuk ke grup pendoa. Selain tadi kita mendapat kesempatan didoakan keluarganya, selain kita mendapat giliran didoakan gitu ya. Sebetulnya dengan bergabung di grup pendoa ini, kita tercover gitu ya spiritnya. Jadi kalau saya jelaskan secara sederhana, tiap-tiap hari di dalam pelayanan ini kecuali Sabtu dan Minggu gitu ya. Kalau Sabtu dan Minggu lebih cenderung saya aktif di grup TRC yang Facebook gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, kenapa kerohanian kita yang bersungguh hati berada di dalam pelayanan ini terus terjaga, selain komitmen diri untuk melakukan PAR gitu ya. Salah satunya yang saya alami dan saya pahami adalah karena kita di dalam grup itu betul-betul bukan cuma setiap hari sebetulnya, tapi setiap jam, setiap waktu atmosfer rohani itu dipertahankan. Nah, mulai dari pagi di Interfam. Nah, di Interfam juga harusnya menjadi keuntungan untuk berada di sana. Dan itu adalah saudara yang menurut kami sudah merasa nyaman dan cocok dengan pelayanan ini. Di Interfam kita lebih dekat, dan kemudian juga kita ada saling mendoakan ketika ulang tahun gitu ya. Nah, tapi yang justru lebih penting menurut saya adalah karena udah setiap pagi gitu. Jadi bayangin kalau udah dari pagi kita udah di ini nih, udah dimotivasi, yuk selamat berdoa pagi, selamat beraktivitas, udah saling melepaskan berkat rohani dari pagi. Lalu kemudian masuk pada menikmati sajian makanan rohani yang dibagikan kan. Dan setelah mendengarkan itu semua sambil beraktivitas, sambil semua kehidupan kita berlangsung gitu ya, aktivitas kita berlangsung, sore kan kita semangatnya dibakar lagi, dimotivasi lagi dengan sharing komentar yang dibagikan. Nah, dan itu kecipratan sampai ke intermediate dan juga beginner. Kemarin Bu Francisca merespons, mengungkapkan perasaannya baru berapa kali bergabung di beginner, kok rasanya kok kita udah kayak kenal dekat gitu ya, udah kental gitu persahabatannya, persaudaraannya. Itu baru beberapa hari. Kami yang udah bersama-sama, bayangkan dari ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, udah bersama dari grup Facebook sampai ke WA, itu kami udah kayak saudara. Jadi kalau yang satu sakit atau terjadi apa-apa yang lain, itu kami rasa simpati dan empatinya itu kuat gitu.
mendoakannya pun udah sama kayak saudara gitu. Nah, jadi atmosfer di MTRC Advance itu lebih terasa lagi persaudaraan, persahabatannya. Karena udah saling kenal kan, udah akrab. Bahkan nanti di intermediate itu secara perlahan itu akan terbentuk. Nah, lalu setelah kita diberkati dengan SK-SK yang memberi semangat, malamnya dituntut lagi. Jadi dari pagi ya grafiknya atau curve-nya itu betul-betul mengikat kita gitu. Jadi nggak kayak mampir di grup terus kemudian jalan sendiri, enggak, tapi kita secara atmosfer, secara semangat itu diikat dari bangun pagi udah saling menyapa, kemudian menikmati pujian penyembahan, sharing, kemudian mulai dari siang sampai sore kan ada SK, bahkan ada sampai malam yang buat sahabat yang baru sempat untuk mendengarkan gitu. Malam lagi dituntun lagi, yuk bersama-sama satukan lagi dalam roh berdoa malam gitu. Jadi rugi kalau tidak berada di 3 grup ini sebetulnya. Sebuah keuntungan, terus ada komunitas yang selalu memberikan suntikan semangat untuk kita tetap bersemangat dalam kerohanian. Jadi saya tambahkan di sini keterangan ini supaya para sahabat yang di intermediate itu termotivasi untuk berada di grup ini. Dan yang di beginner tahu tentang jenjang kerohanian di dalam pelayanan ini gitu. Jadi berusaha untuk setia supaya kami pertimbangkan untuk berada di sana di interfam untuk saling menyapa, bahkan di pendoa, terus dikawal kerohaniannya dan mendapat giliran untuk didoakan. Karena saya mau fokus kepada orang-orang serius untuk mendoakannya, yaitu kami yang udah di MTRC Advance dan juga saudara yang ada di intermediate dan juga beginner yang berkomitmen untuk baca firman Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa gitu ya. Nah, jadi nanti silakan mendaftarkan nama orang tuanya dan kami akan atur jadwalnya untuk kita sepakat puluhan orang untuk mendoakan keselamatan jiwa mereka. Ini masalahnya menyangkut kekekalan jiwa orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Nah, yang kedua sebelum saya masuk pada sharing adalah tentang uh, jenjang par. Jadi sama seperti kejadian ketika di bikin internet dulu, ada beberapa saudara yang baru mendengar tentang puasa gitu ya. Saya nggak tahu apakah kita yang ada di intermediate perhatikan itu gitu ya. Ada beberapa saudara yang kelihatannya apa ya bersemangat sebentar gitu kayak apa? Kayak emosional gitu ya. Untuk melakukan puasa gitu. Saya nggak tahu di mana saudara itu sekarang karena saya nggak simpan nomornya. Jadi kalau belum berkomitmen melakukan LPAR itu saya belum simpan nomornya karena saya berpikir orang ini bisa saja suatu saat leave group gitu ya. Jadi saya nggak tahu namanya gitu. Saya nggak simpan nomornya. Saya nggak begitu kenal. Saya lebih kenal mereka yang sudah ada di LPAR MTRC Advance, udah hafal namanya, oh ini wajah orangnya, apalagi sudah buat kanvah gitu ya, jadi semakin kenal gitu. Waktu dulu kan ada tentang puasa, ada beberapa itu bukan cuma satu orang yang bersemangat puasa gitu. Saya nggak tahu itu dilakukan berapa kali gitu dan kemudian orangnya hilang begitu aja gitu. Nggak muncul lagi, nggak bersemangat lagi. Nah, kejadian yang sama juga ada di beginner gitu. Saya harap sih tidak memiliki kasus yang sama gitu. Jadi yang saya mau katakan tadinya kan saya pengen respon tuh di beginner, tapi karena saya harus pagi-pagi biasa saya lakukan aktivitas rohani saya dulu ya, membangkitkan roh saya, berdoa dalam berbahasa roh dulu kurang lebih setengah jam, kemudian baca firman gitu ya. Ketika saya mampir lagi ke beginner group, Bu Anti sudah respons gitu ya. Nah,
Tadinya saya mau buatkan rekaman suara, tapi dalam atau tulisan yang mau bilang bahwa nanti saya sekalian uh, taruh di sharing, karena barangkali juga ini perlu untuk saudara yang lain gitu ya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa puasa itu bukan uh, bukan mengambil keputusan untuk berpuasa untuk saudara yang pemula ya. Perhatikan kata-kata saya. Mengambil bagian untuk berpuasa untuk saudara yang pemula itu bukanlah keputusan yang tepat. Karena berpuasa itu adalah aktivitas rohani yang lebih sukar untuk dilakukan dibanding dengan berkomitmen untuk membaca firman satu perikop setiap hari. Berdoa 5 menit pagi dan masing-masing pagi dan malam gitu. Karena jangan mentang-mentang ini kayaknya sesuatu yang baru gitu puasa, akhirnya kita kayak emosional melakukannya gitu. Nah, justru itu adalah tahap lanjutan yang kami tekankan kepada saudara-saudara yang ada di intermediate yang sudah melakukan par dengan setia dan konsisten dalam kurun waktu minimal 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Karena itu melengkapi aktivitas rohaninya gitu. Jadi kalau saudara yang ditekankan adalah yang gampang dulu, karena membaca itu kan itu sudah biasa kita lakukan. Membaca posting di sosial media, ada broadcast teman-teman grup kita udah biasa baca. Itu dulu yang perlu ditanamkan. Miliki kesetiaan dan konsistensi untuk membaca firman Tuhan. Gak ada satu hari pun terlewatkan tanpa baca firman Tuhan minimal 1 perikop. Itu dulu yang dibangun. Berkomitmen untuk berdoa minimal 5 menit masing-masing pada pagi dan malam hari. Itu dulu. Kalau sudah bisa berjalan dengan setia dan konsisten dilakukan dalam waktu 3 bulan, bolehlah nambah berpuasa 1 kali seminggu. Itu pun puasanya setengah hari dulu. Dari selesai makan malam sampai besok jam 12. Gitu ya. Jadi jangan emosional gitu. Nah, jadi itu yang saya mau katakan untuk menambah penjelasan pada rekaman saya yang sudah memang ada di tim admin gitu ya. Jadi jangan buru-buru melakukan puasa kecuali ada lagi pengecualiannya. Memang udah tekad gitu ya. Gak ada larangan juga sih buat beginner untuk langsung membaca Alkitab, berdoa, berpuasa. Gak ada larangan. Tapi maksudnya untuk wanti-wanti aja, jangan sampai kaget langsung kapok dan gak lakukan apa-apa. Lebih baik perlahan tapi pasti gitu. Nah jadi saudara lebih baik berkomitmen dulu deh membaca firman 1 perikop setiap hari. No days without reading the Bible. Jadi komitmen untuk baca Alkitab setiap hari minimal 1 perikop. Itu dulu. Terus memiliki jam-jam doa yang teratur sekalipun 5 menit pada pagi dan malam hari. Bangun kebiasaan ini dulu. Baru berpuasa gitu ya. Supaya nggak emosional lakukannya. Oh berpuasa 1 kali langsung ngerasa nggak enaknya di badan. Karena udah puluhan tahun kita nggak pernah berpuasa gitu. Jangankan karena puluhan tahun. Dari sharing saya kemarin aja, ketika saya sudah berbulan-bulan melakukan intermittent fasting, terus tiba-tiba berlakukan puasa selang 1 hari, puasa total untuk ibadah, butuh adaptasi 3-4 kali, baru sekarang udah normal gitu. Nah apalagi udah puluhan tahun jadi Kristen nggak pernah puasa, itu kan bikin kaget dan kemungkinan kapok kitanya gitu ya. Jadi lakukan dari hal yang kecil aja dulu deh. Berkomitmen baca firman Tuhan dan berkomitmen berdoa, itu yang dikerjakan di dalam pelayanan ini gitu ya. Nah, sekarang saya mau bagikan sharing untuk kita. Nah, hari Senin rasanya. Hari Senin malam ya pagi lah ya jatuhnya. Saya tidur dari jam 10:04 sampai
eh, eh, setengah 12-an gitu, 1 jam kok udah bangun sih gitu. Saya terbangun lebih awal dari biasanya dan gak langsung tidur gitu ya. Saya terdorong sekali untuk merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi kalau saya terbangun seperti itu tengah malam, itu uh, pasti saya mulai membangun roh saya, berbahasa roh. Kalau terus terbangkitkan rohnya, berarti saya harus berdoa. Lalu pilihannya adalah merenungkan firman. Jadi pada momen-momen seperti itu, merenungkan firman itu sangat sangat tepat. Menghafal pun lebih fokus gitu ya. Nah, saya terdorong untuk merenungkan firman kurang lebih 1 jam. Firman yang justru saya taruh, saya bagikan pada Capas, pada RSSP atau VSSP hari Senin. Saya akan bacakan di Markus 7 ayat 21. Saya sudah hafal ini, tapi belum 100%. Nanti saya akan mantapkan karena ini akan menjadi modul menyangkut kekudusan hati. Jadi kalau saudara, kalau para sahabat nanti akhirnya juga langsung curi start untuk memulai, curi start untuk menghafalkannya, silahkan gitu ya. Nah, karena ini penting gitu. Di Markus 7 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal di atas, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nanti saya bold kebebalan. Kalau kayak percabulan, perzinahan kan sudah cukup sering kita dengarkan dari modul kita. Nah, saya fokus, hati dan pikiran saya terfokus pada kata kebebalan dan kata menajiskan orang. Ayat 23 dikatakan, semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan itu kan membuat seseorang menjadi najis, tidak kudus, cemar gitu ya. Nah, selama ini kan dalam pemahaman saya, mungkin juga pemahaman kita semuanya, hal-hal yang membuat kita najis adalah seperti percabulan, perzinahan, juga perkataan yang keluar dari mulut kita kan yang menajiskan orang, mata kita yang melihat hal-hal yang tidak pantas, yang menonton hal-hal yang tidak patut gitu. Tapi lewat firman ini ada sesuatu yang dibukakan bagi saya tentang sesuatu yang kita perlu waspadai. Ternyata ada sikap dan perilaku kita yang kita anggap itu adalah perilaku yang biasa, tetapi itu membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saya baca dulu terjemahan sederhana Indonesia untuk memperkuat pemahaman tentang kebebalan. Markus 7 ayat 20 berkata, tetapi yang buat kamu menjadi najis atau tidak di hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu. Dari dalam diri kita ini. Karena dari dirimu lah, yaitu dari hati dan pikiranmu, berasal segala keinginan ini. Mencuri, membunuh, melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina, atau suka perbuatan hawa nafsu yang lain. Juga iri hati, rakus, suka berbuat jahat, suka menipu orang, suka menghina orang, sombong dan keras kepala, dablek. Ini sikap ini setelah saya renungkan, iya betul. Sikap bebal, keras kepala, dablek itu membuat Tuhan murka. Ayat 23. Semua hal-hal yang ini datangnya dari dalam hati dan pikiran manusia, dan inilah yang menentukan kalau kamu menjadi najis atau enggak.
di hadapan Allah. Saya sangat percaya bahwa tertulisnya sesuatu di dalam firman Tuhan, itu berarti mengandung pesan yang kuat. Sekalipun saya mengerti bahwa selain hal-hal ini, kalau dijabarkan, masih banyak kan hal-hal yang jahat yang mungkin timbul dari hati seseorang kan. Perasaan membenci orang misalnya kan masih bisa ditambah. Tapi kalau sampai tertulis, itu berarti super penting untuk menjadi peringatan bagi kita. Saya tambah lagi satu lagi dari Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Ayat 21 dari Markus 7. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul. Menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat. Menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Jadi saya bold, bebal, kebebalan, lalu keras kepala, susah diajar, rasanya nggak ada ditemukan dalam terjemahan kata dablek gitu ya, mengeraskan hati. Tapi itu sama. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dan itu yang membuat seseorang najis. Nah, sementara saya ulang lagi, taruh di dalam capas kali ini apa yang saya muat pada capas hari Senin supaya nyambung gitu ya. Sementara firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita kudus dalam seluruh hidup kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang saya mau katakan adalah, sikap hati yang bebal, sikap hati yang susah diajar, yang keras kepala, itu juga membuat kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Nah, dalam konteks apakah itu terlihat? Saya fokuskan dalam pelayanan ini. Ya, dalam sikap setiap kita, para sahabat dan juga saudara, yang tidak mau, tidak bersedia, tidak memiliki kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan yang ada. Jadi sikap hidup orang yang masih mau sendiri, tidak pedulian, itu kan sama. Mau jalan sendiri, suka-suka, mau bersikap semau gua gitu ya. Itu kan sama dengan sikap mengeraskan hati. Bebal, susah diajar, gak mau tahu. Itu membuat Tuhan murka loh. Ya, saya percaya Tuhan terus semakin memperlengkapi, membuat kita paham bagaimana kita menuntun kita, bagaimana kita memiliki hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menjelang bertemunya kita dengan Tuhan, entah oleh kematian, entah oleh rapture, entah oleh the second coming. Jadi jangan anggap remeh dengan sikap yang bebal ini. Sikap yang susah diajar, keras kepala, mau sendiri, itu setara dengan kejahatan yang lain yang berpotensi menajiskan kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau udah dikasih tuntunan, saya perhatikan kita ini, terutama para sahabat, sudah tidak memiliki kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan, terlebih seperti modul gitu ya, untuk review, untuk hafal gitu. Saya mau sampaikan peringatan pewahyuan yang saya dapatkan dari perundungan firman Tuhan ini. Jangan pelihara sikap yang mengeraskan hati. Susah diajar, susah dituntun,
keras kepala, bebal, dablek, apapun itu namanya. Jangan pelihara. Supaya nanti nggak tertipu. Kita sudah ikut berdoa, kita sudah ikut ketaatan ini dan itu, sudah melakukan tapi ternyata ada dosa yang tidak kita ketahui selama ini yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau perhatikan sungguh-sungguh bacaan yang saya bagikan tempo hari tentang kesaksian ibu itu yang membahas tentang dosa seksual. Di sana saya sangat ingat perkataan yang diucapkannya yang berkata bahwa ada orang-orang Kristen yang kemudian masuk ke neraka karena nggak tahu ternyata. Maaf ya, misalnya ketika dalam hubungan suami istri, akhirnya mereka lakukan cara-cara yang dilakukan oleh cara-cara duniawi. Dia pikir bahwa kan sudah sah sebagai suami istri, bukan free sex, bukan percabulan, bukan perzinahan. Akhirnya berpikir karena sah sudah suami istri, lalu akhirnya bebas saja melakukan cara hubungan suami istri seperti cara dunia atau menonton hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Karena ketidaktahuan mereka, itu kan mengerikan gitu. Karena nggak tahu, udah berusaha untuk hidup baik, udah berusaha hidup benar, tapi karena ketidaktahuan itu, akhirnya terjerumus juga ke dalam neraka. Nah, itu yang tadi saya katakan, Tuhan begitu baiknya terus menuntun, memperlengkapi pengetahuan kita, supaya pada akhirnya kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Perhatikan ini, sikap seperti ini memiliki potensi yang sama dengan percabulan, perzinahan untuk membuat kita najis dan tidak layak untuk ketemu Tuhan. Makanya jangan suka mengeraskan hati. Jangan suka mau sendiri. Jangan suka nggak peduli. Jangan pikir itu nggak dosa. Itu bahkan kejahatan yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeraskan hati, yang bebal, yang susah diajar, yang keras kepala. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan, kepatuhan seseorang kepada Tuhan itu bisa dilihat secara sederhana dari sikapnya, dari kepatuhannya terhadap orang yang Tuhan taruh di atasnya sebagai pemimpin rohani. Gak usah terlalu muluk-muluk gitu. Sama Tuhan sih saya taat, sama Tuhan sih saya patuh. Bagaimana dengan orang rohani yang Tuhan tempatkan atas hidupmu? Tunjukkan tidak sikap kepatuhan itu. Tuhan justru melihat kepatuhan Yosua terhadap Musa sebagai pertimbangan untuk kemudian mempercayakan bangsa Israel ke dalam tangannya untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi jangan katakan ya kalau dengan Pak Atta atau mungkin karena lebih muda atau apalah pertimbangannya saya boleh nggak taat tapi sama Tuhan saya taat. Itu nggak sinkron, itu nggak pas, itu nggak cocok. Justru kepatuhan setiap orang terhadap pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan atasnya saat ini adalah contoh kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi jangan tertipu. Saya percaya nggak kebetulan saya harus terbangun setelah 1 jam tidur dari Senin itu dan saya digerakkan untuk merenungkan firman ini sambil menghafalkannya. Dan ada pesan penting yang saya harus sampaikan lewat perenungan itu. Hal yang bahkan mungkin tidak kita pahami selama ini. Sikap yang mengeraskan hati, susah diajar, mau sendiri, udah berkali-kali dengan mulut yang berbusa-busa, baca firman, mulai berdoa, tapi menganggap remeh. Sekali lagi saya katakan dengan yakin dan dengan keras, jangan engkau anggap remeh sikap ini. Karena sikap ini membuat Tuhan tidak senang, membuat Tuhan murka. Dan ini akan membuat hidup kita cemar, najis di hadapan Tuhan. Karena ini juga perilaku yang jahat gitu. Makanya jangan suka mengeraskan hati. Kalau dituntun, rendahkan hati.
Sekali lagi saya katakan, bukti kalau engkau sebetulnya seorang yang patuh kepada Tuhan, yang hormat kepada nama Tuhan, itu pasti ditunjukkan dari hal yang sederhana, tunduk pada otoritas rohani. Nah, kalau suka nanduk, suka gak memberi hormat, suka mau sendiri, mengeraskan hati, keras kepala terhadap pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan atasnya, itu lebih parah lagi terhadap Tuhan. Percaya apa yang saya katakan. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Kita cek hati kita, jangan suka mau sendiri. Jangan merasa punya punya kebenaran sendiri gitu ya. Kalau dituntun apa yang baik, apa yang benar, coba memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan. Tuhan melihat dari surga betapa tidak adilnya, alias betapa jahatnya sikapmu terhadap orang yang menuntunmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, kekuatan, ngomong berkali-kali untuk menuntun, untuk mengingatkan, tetapi menganggap remeh. Sikap itu juga menganggap remeh Tuhan yang telah menempatkan orang atasmu. Jadi jangan kita kaget, oh udah nggak berzina lagi, udah nggak cabul, nggak lihat lagi hal yang nggak pantas. Tapi ternyata di dalam dirinya masih terdapat perilaku sikap jahat, yaitu sikap mengeraskan hati, bebal, tidak mau diajar, susah diajar. Itu kan perilaku yang tidak baik, bahkan kita katakan itu adalah perilaku yang jahat. Jangan sampai kita kaget, loh kan udah taat ini dan itu, udah nggak hidup dalam hawa nafsu lagi. Tapi ternyata kita masih memiliki sikap hati, sikap yang suka mengeraskan hati gitu. Susah diajar, nggak mau dituntun, mau sendiri. Nah, jangan sampai kita nanti berkata, nggak tahu itu. Ternyata itu menajiskan orang juga. Nah, hari ini sudah tahu. Dan kalau masih bertahan dalam sikap itu, jangan menyesal nanti. Karena firman Tuhan sudah jelaskan, sudah tuliskan. Keras kepala, kebebalan, susah diajar, itu juga menajiskan orang. Yuk kita sama-sama berubah. Firman ini untuk kita semua. Saya diberkati dengan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan terus singkapkan hal-hal yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita memperbaiki diri. Ketika Tuhan memberikan kita waktu untuk mempersiapkan diri, gitu ya. Kiranya pesan ini diperhatikan. Kalau mau terus berbuat jahat, jahat itu nggak selalu harus membunuh orang. Dengan perilaku jahat yang seperti ini pun, terserah. Tapi ketahui kebenaran pada hari ini, itu menajiskan orang. Dan orang yang najis, tidak kudus di hadapan Tuhan, tak akan melihat wajah Tuhan. Ini peringatan untuk kita bersama. Kita introspeksi diri kita. Jangan merasa nggak jahat kalau, aduh saya ini double, saya ini susah diajar, saya ini kok kayaknya nggak begitu mudah dituntun ya. Suka keras kepala, suka mengeraskan hati. Udah diingatin berapa kali, berulang-ulang, tapi nggak perhatikan. Hati-hati, itu membuat hati Tuhan sebal. Supaya kita nggak tertipu. Kita merasa udah ada di dalam pelayanan yang menuntun kepada ketaatan, kekudusan hidup. Tetapi diri kita ternyata memiliki celah yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ayo kita perhatikan sharing sederhana ini. Dalam pelayanan ini bukan sekedar terminologi firman Tuhan atau pengajaran kerohanian yang tinggi, hal yang sederhana yang diajarkan, tapi menjadi luar biasa dan membawa kehidupan yang kekal kalau kita praktekkan. Hanya sederhana, sharing sederhana, tapi perlu komitmen diri untuk melakukannya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan, yang saya sampaikan lewat pesan firman Tuhan yang saya dapatkan. Hargai pesan ini.
Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Anggap bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Disimpan dan diperhatikan. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing hari Rabu ini. Kiranya terus memperlengkapi kita menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, yang semakin siap ketemu Tuhan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam